Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi channel ini. Semoga kalian selalu sehat, dimanapun kalian berada, dilindungi, disayang bos, banyak bonusnya, amin ya robbal alamin. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu guys. Yang udah subscribe saya ucapin terima kasih banyak. Yang baru mampir silahkan tinggalkan komentar kalian, saya pasti datang ke channel kalian buat sama-sama support. By the way, hari ini mungkin saya tidak membahas kasus dulu ya, mungkin ini juga salah satu kasus sih guys. Kasus terbesar oleh PMI Hongkong adalah menghilang dari keluarga. Aduh guys, jangan ya guys, kita ini bekerja di Hongkong demi untuk memperbaiki memperbaiki hidup kita agar kita berhasil di negeri kita sendiri. Kita tabung uang di sini, kerja baik-baik untuk kembali ke Indonesia. Semoga aja dengan uang yang kita dapatkan ini kita bisa membangun lapangan kerja untuk teman-teman kita yang belum beruntung di tanah air. Amin. By the way, kasus orang yang menghilang atau hilang nih guys. Nah ceritanya kemarin malam itu ada chat yang masuk ke handphone saya guys. Alhamdulillah Mas Purwanto ini mengikuti channel saya dan menemukan bahwa channel ini membahas tentang PMI Hongkong. Akhirnya Mas Purwanto ini mengirimkan pesan ke saya, bertanya apakah saya mengenal dengan Mbak ini. Saya bilang, kenapa Mas, ada masalah apa? Ternyata Mas Purwanto ini kehilangan kontak dengan istrinya sudah 1 tahun lamanya guys. Nah gimana sih ceritanya? Jadi guys, ceritanya Mbak ini adalah Mbak Nur Faiza. Barangkali kalian mengenal, silahkan komentar di sini. Atau barangkali kalian saat ini bersama Mbak Nur Faiza, tolong sampaikan bahwa suami dan keluarganya sangat merindukannya dan menanti Mbak Nur Faiza ini untuk kembali pulang ke rumah. Nah Mas Purwanto ini adalah seorang suami dari Mbak Nur Faiza. Nah Mas Purwanto ini bekerja di Jakarta guys sebagai penjual. Mbak Nur Faiza ini ada di kampungnya, yaitu di Pekalongan. Mbak Nur Faiza ini memiliki 3 orang anak. Nah 1 anaknya ini sudah berhasil wisuda kemarin guys, alhamdulillahirabbil alamin. Nah sekarang sudah bekerja di rumah sakit katanya. Mbak Nur Faiza, anakmu yang pertama itu sudah bekerja di rumah sakit. Nah anakmu yang pertama ini merasa sedih bahwa saat wisudanya orang tuanya itu nggak ada, hilang. Seakan-akan kebanggaan ini untuk membuktikan kepada orang tuanya, ternyata orang tuanya itu tidak bisa mendampingi atau hanya mengucapkan selamat kepada anaknya pun tidak. Nah kembali lagi, sebenarnya Mas Purwanto ini memiliki gaji dan penghasilan. Di Purwokertonya juga memiliki usaha kecil-kecilan. Nah dari segi ekonomi Mas Purwanto ini meyakini bahwa penghasilannya ini bisa mencukupi 3 orang anaknya untuk bersekolah, dan termasuk Mbak Nur Faiza ini. Tiba-tiba pada tanggal 6 Juli 2019 Mbak Nur Faiza ini meminta izin kepada Mas Purwanto. Nah hubungan mereka ini LDR guys. Mbak Nur Faiza ini meminta izin ke Mas Purwanto untuk pergi merantau ke Hongkong. Tujuannya yaitu tadi untuk membantu sekolah anak, karena anaknya ini kan kuliah. Nah untuk bisa membantu Mas Purwanto, akhirnya dengan berat hati Mas Purwanto ini karena melihat anak-anaknya sudah besar juga, tidak bisa melarang. Akhirnya Mas Purwanto ini tanda tanganlah persetujuan suami ke istrinya untuk pergi ke Hongkong. Nah pada saat pergi ke Hongkong, Mbak Nur Faiza ini meninggalkan si bungsu pada umur 2,5 tahun guys. Mbak Nur Faiza ini terbang ke Hongkong. Nah masih baik-baik komunikasi. Nah 1 tahun dia bekerja, Mbak Nur Faiza ini memiliki sakit guys, yaitu tulang kejepit di belakangnya. Akhirnya bosnya ini baik kepada Mbak Nur Faiza untuk mengambil cuti dan istirahat serta pengobatan di Indonesia, sehingga Mbak Nur Faiza ini pulang cuti selama 2 bulan guys di Purwokerto dalam masa kontrak kerjanya. Nah akhirnya pas nyampe Purwokerto, Mbak Nur Faiza ini udah sembuh dan udah habis masa cutinya. Akhirnya suaminya ini mengatakan kepada Mbak Nur Faiza, udahlah kamu nggak usah berangkat. Tapi karena perjanjian hutang di antara Mbak Nur Faiza dengan majikannya, yang pada waktu itu Mbak Nur Faiza masih memiliki beban hutang kepada bosnya yang membantu pengobatannya, akhirnya terpaksa Mbak Nur Faiza ini pun berangkat lagi ke Hongkong guys. Berangkat lagi tuh ke Hongkong, bekerja baik-baik. Dan naasnya pada bulan Mei, tepatnya 2021, Mbak Nur Faiza ini mulai sulit dihubungi, mulai nomornya tidak aktif dan lost kontak. Berusaha untuk mencari jejaknya Mbak Nur Faiza ini, keluarga mendatangi PT pada saat Mbak Nur Faiza ini masuk PT. Nah, naasnya PT ini
mencari informasi kepada pihak agen. Ternyata Mbak Nur Faiza ini kabur dari majikannya karena paspor dan kontrak kerjanya itu dipegang oleh majikan. Alhasil Mbak Nur Faiza ini kabur. 1 tahun tidak ada komunikasi, guys. Akhirnya keluarga ini bingung harus mencari kemana Mbak Nur Faiza ini. Dilematis ya, guys. Bagaimana coba? Mbak Nur Faiza ini memiliki niat yang baik, bekerja ke Hong Kong untuk membantu suaminya untuk biaya sekolah. Apa sih hikmahnya, guys? Hikmahnya kayak gini aja ya. Kalau suami sudah menyatakan dia mampu untuk menafkahi, meskipun kita dalam keadaan cukup atau kekurangan, lebih baik kalian menuruti apa kata suami selama suami itu bertanggung jawab dan ya baik ya, guys. Kecuali suaminya itu nganggur atau nakal gitu, kita bisa berontak. Tapi posisinya sepertinya Mas Purwanto ini orang yang bertanggung jawab. Terbukti dari kalimat yang dia utarakan ke saya. Dia ini benar-benar sayang sekali kepada Mbak Nur Faiza dan berharap, bahkan ada kalimat yang menyentuhnya itu seperti ini, guys. Duh, kasihan sekali ya istri saya. Di luar itu dia itu tinggal di mana ya? Seorang hati suami yang merasa bersalah melepaskan istrinya ke Hong Kong kalau semua menjadi malapetaka terhadap keluarganya. Mas Purwanto ini seringkali menyalahkan dirinya sendiri karena kenapa dulu saya mengizinkan kalau semua ini begini. Mbak Nur Faiza, anak sampean yang bungsu, sudah masuk SD sekarang, baru lulus TK dan sekarang diasuh oleh kakak dari Mbak Nur Faiza ini. Mbak, dimanapun Mbak Nur Faiza ada saat ini, saya yakin Mbak Nur Faiza insya Allah dalam keadaan yang sehat. Mbak, sesulit apapun Mbak Nur Faiza jalani di Hong Kong, lebih baik pulang, berkumpul dengan keluarga, tebus kesalahan Mbak Nur Faiza di Hong Kong dengan cara yang sesuai aturan. Pulang. Kalaupun Mbak Nur Faiza butuh uang tiket, hubungi suami Mbak Nur Faiza ini. Nomor teleponnya ada di sini. Segera hubungi Mbak. Entah itu suaminya mencari-cari uang untuk beli tiket atau apa. Hubungi suami sampean, Mbak. Karena keluarga menantikan kabar dari Mbak Nur Faiza ini. Tolong jangan marah dengan keadaan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Dan jangan pernah malu. Karena keluarga akan selalu menerima di balik kesalahan dan kekhilafan kita. Barangkali Mbak Nur Faiza terlena. Hidup di Hong Kong sudah enak pada saat ini. Amin ya robbal alamin. Ini waktunya juga Mbak Nur Faiza membahagiakan keluarga di rumah. Ayo Mbak, pertahankan rumah tangga sampean. Sayangi anak-anak. Udah anaknya 3 Mbak, rumah sudah ada. Apalagi yang kamu kejar? Suami bertanggung jawab. Semoga dimanapun Mbak Nur Faiza ada saat ini, semoga didengar dan bisa ditemukan kembali ke keluarganya. Oke guys, saya hanya memiliki channel ini, media di mana saya bisa men-sharing apa yang bisa saya bantu untuk yang benar-benar membutuhkan. Mungkin saat ini Mas Purwanto sedang membutuhkan bantuan kalian. Barangkali kalian mengenal Mbak Nur Faiza ini. Umurnya sekitar 36 sampai 38 tahunan lah guys. Nah, ini foto terakhirnya. Kontak personnya ada di sini. Dimanapun Mbak Nur Faiza ada. Barangkali yang kenal, silakan minta bantuannya guys. Setidaknya kita ikut mensupport untuk menekan angka kabur dari rumah bos. Karena bagaimanapun, apa yang kita cari dalam hidup ini? Kalian cari apa guys? Di hidup ini itu kalian mau cari apa? Cari kesenangan, cari kebebasan, cari keberkahan, cari kenikmatan, apapun. Itu kan pilihan masing-masing. Yang terpenting, jangan lupa bersyukur, banyak-banyak bersyukur lagi, menikmati. Kalau saat ini kalian sedang menghadapi ujian dan masalah, nikmati saja. Mungkin Allah lagi sayang sama kalian. Cepat hubungi keluarga kalian dan sampaikan bahwa kita di Hong Kong baik-baik saja. Setidaknya kalian mengurangi rasa khawatir keluarga kalian yang mencemaskan kalian.
Jangan pernah marah sama keluarga meskipun kalian selalu dimintai kapan gajian, kapan gajian. Itu karena apa? Karena kalian keren. Itu artinya kalian adalah orang yang bisa menolong keluarga kalian. Insya Allah rezeki nggak kemana ya guys ya. Oke, mungkin itu aja guys. See you next video. Semoga Mbak Nur Faiza cepat ketemu ya guys. Amin.